Bapak Ibu terkasih, dan selamat berjumpa lagi dengan Melo Komposter Merah Putih. Hari ini kami diundang di Taman Vasco Blok C6 nomor 1 Tangerang Selatan, di dekat Villa Dago. Kami akan berbicara di tengah-tengah ibu-ibu yang ingin rindu dengan perubahan mengelola sampah menjadi berkah. Untuk itu kita akan melihat bahwa setiap seminar yang kami sajikan ini benar-benar nyata, supaya kita semua menjadi para pembawa perubahan untuk bersama-sama mau mengelola sampah menjadi berkah. Saksikan cuplikannya bersama saya, Melo Komposter Merah Putih. Oh iya. Tengah ibu-ibu. Ya karena waktu selera kan si Ifat nggak ikut ya? Iya, mau Nafisa. Iya. Mau kan? Siapa Ifat? Bubun Narto. Ifat tuh. Iya. Temannya Bu Mai. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu ya, jadi belum pulang, kita ada sedikit penyuluhan ilmu buat kita ya Bu ya, untuk kegiatan kita yang bermanfaat, go green ya Bu ya, untuk lingkungan kita biar bersih ya kan, bermanfaat juga ya untuk tumbuhan ya, kalau kita punya pupuk organik ya Bu ya, sehat juga. Ini ada penyuluhan dari mana ya Mas ya ini ya? Dari Jakarta Pusat. Oh, dari Jakarta Pusat. Ya alhamdulillah ya, Masnya bisa menyempatkan waktu. Saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk Mas siapa Bu Donal? Mas Melo dan Bu Donal, terutama ini Bu Donal ini sudah mempraktekkan ya Bu ya tentang pengolahan sampah organik ini. Beliau juga sudah ada hasilnya, itu sudah banyak ya dihasilkan, itu pupuk-pupuk organiknya itu sudah menghasilkan berapa, itu kayaknya sertifikat ya Bu Donal ya. Untuk berapa lama itu Bu Donal? Ini 6 bulan pengolahan sampahnya. Terus tanaman-tanamannya juga saya lihat sendiri ya Bu ya, subur-subur, sudah menghasilkan. Ada pepaya California, terus pernah juga menanam namanya buah naga, juga ada hasilnya. Ya alhamdulillah, mungkin kita juga punya sedikit lahan ya, halaman rumah kita manfaatkan nanti, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, dilanjutkan dengan Mas Melo, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Dan saya berterima kasih juga bisa diundang ke tempat ini melalui Ibu Mana, bisa berada di rombongan ibu-ibu nih kan, meskipun saya pria sendiri gitu. Oh iya, selamat datang Pak RT 5. Kalau ada Pak support biar bisa lihat dari karya RT. Pak, aja dulu ya? Ya mungkin aja dulu. Pak RT. Apa di tengah itu Pak RT? Ini Pak, biar gantung di sini. Ada lilin ya? Silakan. Ini Bu RT. Pulang ada uang nih. Bisa kita mau kelola, coba kita belajar kelola menjadi hasil yang bermanfaat buat kita. Kalau ibu-ibu di sini yang hobinya menanam atau suka dengan yang namanya tanaman buah, saya ingin beritahukan bahwa sampah yang dihasilkan dari sampah organik rumah tangga itu meningkatkan hormon dan nutrisi pada tanaman. Itu sudah otomatis. Cuma permasalahannya seringkali kendalanya adalah ketika dia mau mengelola sampah hasilnya berbau.
Itu yang pastinya yang tidak mau, akhirnya ibu-ibu nggak mau mengelola sampah gitu kan. Akhirnya itu jadi kendala. Kedua, seringkali kita direpotkan dengan yang namanya sistem aduk-aduk atau sistem potong-potong. Nah, itu juga jadi masalah juga gitu kan. Dan ketiga, mungkin tidak akan menghasilkan pupuk cairnya, tapi yang dihasilkan hanya hasil komposnya toh, atau hasil cairnya toh, hasil komposnya nggak dapat. Tapi metode yang kami buat sekarang ini, kami ciptakan, ini memang murni karya anak bangsa yang memang diciptakan 4 tahun yang lalu. Kita memang berkecimpung di dalam pengolahan segala limbah, maupun limbah yang tercemar di air, maupun juga limbah yang memang sifatnya sampah gitu loh. Jadi memang kami konsisten sampai saat ini. Jadi hanya simpel, jadi saya minta waktunya sebentar aja, nggak lama-lama, ya kan, lebih bagus nanti kita tanya jawab aja, diperbanyak. Jadi kita hanya membiasakan memilah sampah organik dan sampah non organik. Ibu-ibu mesti udah tahu ya, sampah organik itu apa, sampah non organik itu apa. Dimana sampah organik ini bisa semua dikelola, ya, selain ranting atau batang pohon itu nggak bisa. Yang sifatnya sisa sayur, sisa buah, ya kan, aneka kulit buah, bahkan sampai kotoran hewan bisa dikelola di tong sampah ini. Apa sih yang mengunggulkan tong sampah ini? Yang pertama, ketika dikelola di dalam, hasilnya dia tidak berbau. Dan tadi, yang kedua, tidak perlu dipotong-potong, ya kan. Ketiga, hemat lahan, nggak perlu lebar, sebatas pekarangan rumah aja. Oke, yang keempat, dia bebas energi. Yang kelima, dia ini masa tahannya sampai 7 tahun. Oke, jadi rusaknya ini nanti 7 tahun kemudian baru rusak lagi, gitu loh. Jadi dia memang yang ketujuh, dia menghasilkan pupuk organik cair dan kompos organik, yang dimana itu berguna untuk menyuburkan tanaman dan untuk media tanam buat kita semua. Jadi ketika ibu mempunyai sampah, misalnya seperti ini, kulit buah atau batang tandan pisang ya, ini bisa langsung ibu buang aja. Misalnya sampah-sampah seperti ini, atau irisan-irisan tomat ya kan, bisa dibuang langsung saja ke dalam tong sampah. Oke, maaf, tidak ada yang tumpah. Jadi bisa langsung dibuang ke dalam tong sampah. Biarkan dia terkelola. Cukup nanti seminggu sekali ibu-ibu bisa mencampurkan yang namanya bioaktivatornya, yang dimana ini hanya untuk mempercepat proses pembusukan, tidak lebih dari itu. Cara nyampurnya bagaimana? 1 liter, oke, 1 liter air, ini 1 liter ya, ibaratnya ini 1 liter aja. Ini dicampurkan 1 tutup ini, oke. Ya, ini gambarannya 1 tutup, dicampurkan 1 tutup bioaktivatornya, atau yang disebut orang banyak kan tahu mungkin namanya E4 ya, efektif mikroorganisme. Jadi di sini ada 4 bakteri. Jadi jenis bakterinya hanya ada 4 gitu kan. Jadi itu namanya E4 kepanjangannya. Jadi taruh di dalam spray ya, ditambahkan 2 sendok teh gula. 2 sendok teh gula. Gula pasir. Apa itu gunanya gula pasir? Itu adalah, ini kan bakteri tertidur yang tadi ibu masukkan. Ketika dia bertemu gula pasir, dia akhirnya menjadi hidup. Seperti itu, ketemu gula pasir, dia akhirnya akan hidup gitu. Nah, jadi ketika dia udah masuk gula pasir, jadi ketika dia udah diisi gula pasir, aduk-aduk, kocok-kocok ya kan. Jadi ini dipakai seminggu sekali aja. Di bagian atas sampai ini lembab. Bagian atasnya sampai lembab aja. Oke, bagian atas sampai lembab, nggak usah sampai habis, tapi lembab, karena 1 liter ini bisa sampai sebulan. 1 liter ini bisa sampai sebulan habis. Jadi seminggu sekali ya kan, kita pakai seminggu sekali. Jadi sampai sebulan ini baru habis. Ya, 1 tutup botol ini baru bisa dipakai untuk selama 1 bulan gitu. Karena hanya dipakai seminggu sekali. Nah, kalau ibu bapak tidak membuang sampah lagi, bisa ditutup tongnya. Tetapi ketika ingin buang sampah, silakan lakukan terus. Nah, jadi lakukan terus proses seperti buang sampah seperti biasa gitu. Nih, dalam waktu 1 minggu paling lambat. Kalau memang itu banyak sisa buah atau banyak sisa sayur, itu sebelum seminggu dia akan menghasilkan pupuk organik cair yang hasilnya pun juga tidak berbau. Makanya saya juga bilang, katakan keunggulan di sini juga dia bebas lalat. Karena kalau udah bicara tentang lalat, itu bicara tentang identik dengan penyakit. Gitu. Tapi ketika dia keluar dari sini, saya tidak bisa mengeluarkannya karena ini
ubin orang. Nah, inilah hasilnya. Pupuk organik cair yang memang murni dari hasil sampah. Mungkin kalau memang ada yang mau lihat, mau pegang, bisa dikelilingin. Nah, itulah hasil pupuk organik cair dari sampah. Yang sifatnya dia tidak berbau dan akhirnya tidak terjadi sesuatu yang menjijikan lagi. Yang selama ini kita mengolah sampah, hasilnya menjijikan. Oke? Nah, apalagi keunggulan dari komposter Project Merah Putih yang saya ciptakan ini, kami ciptakan bersama teman-teman, ini adalah masa jenuh 6 bulan. Selama ibu setiap hari buang sampah, kalau dia belum memasuki umur 6 bulan, dia tidak akan bisa penuh. Mau setiap hari ibu, bapak buang sampah ke dalamnya, ya kan? Itu tidak akan bisa penuh. Nanti ada yang namanya masa jenuh, di mana dia tidak lagi bisa diisi dengan sampah. Tidak lagi sampah bisa diisi dan air hasil cairnya sudah tidak menghasilkan lagi. Ketika kita tekan, dia tidak akan menghasilkan lagi dan tidak menghasilkan apa-apa. Itu bisa ditabur dengan pupuk kompos jadi di bagian atas. 2-3 minggu biarkan saja. Jangan sampai dipegang atau jangan sampai diaduk-aduk. Nggak perlu diaduk-aduk. Jadi biarkan saja. Nanti ketika 3 bulan tiba, 3 minggu tiba, hasil kompos bisa dipanen langsung dari bagian atas. Itu berguna untuk media tanam. Itu juga untuk menyuburkan tanah, menyuburkan tanaman untuk menjadikan tanaman lebih indah. Jadi itu bisa dicampur dengan tanah, ya kan? Tapi lebih bagus memang dicampur dengan tanah dibanding memakai langsung ya gitu ya. Jadi kalau memang udah menghasilkan dan sudah kita panen pupuk komposnya, selanjutnya ya kita pakai ulang lagi. Selama alat ini masih belum rusak, dia masih bisa berguna terus untuk membuat pupuk atau untuk membuat kompos. Jadi tujuan kami memang dari awal kami berbicara hanya tentang mengenai lingkungan hidupnya saja, tetapi ternyata lambat laun ya kan bicara tentang hasil sampah ternyata memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah hasil pupuk yang terbaik. Ya kan, mungkin selama ini Bapak Ibu beli pupuk organik di luaran sana dengan harga yang sangat tinggi, ya kan? Tapi di sini kita bisa menciptakan, dan ketika kita bisa menciptakan, rasa kepuasannya berbeda karena hasil pupuk yang kita buat sendiri gitu. Nah, inilah konstruksi yang ada di tong sampah kami, di mana ada pemisahan antara padat dan cair. Ini adalah saringan yang memang memisahkan antara padat dan cair. Dan di sini ada pembuangan metan. Pembuangan metan. Kenapa? Sebenarnya sistem composting tidak menjadi sesuatu yang baru ya, karena di luar sana banyak gitu. Tetapi yang terjadi bahwa hasilnya itu yang nggak kuat. Ya kan, hasilnya nggak kuat karena ketika dibuka dia baunya minta ampun. Makanya sampai saat ini alhamdulillah kami sudah dipercaya di berbagai kota sampai Jogja, IPB, terakhir kami juga dikunjungin oleh LSM Habitat, juga kami dapat dipercaya di Manado sampai Pekanbaru karena sistem composting di wilayah Sumatera dan Pulau Jawa hampir dikatakan tidak maksimal. Bukannya saya bilang gagal ya, karena kalau saya bilang gagal, saya kesannya nggak mendukung, karena saya mendukung setiap aktivis-aktivis yang mau mengelola sampah apapun itu metodenya gitu. Nah, jadi kita sudah dipercaya sampai ke kota-kota besar lainnya dan kota-kota kecil. Jadi inilah yang kami berikan persembahan buat ibu bapak yang memang rindu untuk mengelola sampah yang selama ini mungkin sampah jadi masalah ya, di mana tukang sampah mungkin tidak pernah mau ngambil sampah lagi, ya kan? Akhirnya menumpuk dan akhirnya berbau, dan ketika berbau dia itu pasti akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, tapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan sampah menjadi berkah. Jadi kalau saya katakan kepada teman-teman, saya sharingkan bahwa Tuhan sudah ciptakan dunia ini sempurna, ada pria dan wanita, ada siang, ada malam, ada sampah, ada berkah. Itu aja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu.